Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi saya mengenai ekofisiologi dari ikan intertidal. Lingkungan intertidal dapat dicirikan oleh perubahan ekstrim pada suhu air, pH, salinitas, kadar oksigen, dan karbon dioksida. Hal ini dapat terjadi setiap hari atau dipengaruhi oleh musim bahkan kondisi cuaca yang terjadi. Gibson tahun 1982 menyatakan bahwa ikan intertidal sebagai spesies yang bergabung pada pemanfaatan zona intertidal untuk menyelesaikan semua atau sebagian besar sejarah hidupnya. Lingkungan intertidal dicirikan oleh adanya perubahan yang disebabkan oleh siklus pasang harian, yaitu surut dan banjir. Lingkungan intertidal terjadi juga perubahan diurnal, di mana pada perubahan ini air pasang selama periode air pasang semua kawasan menunjukkan nilai fisik maupun kimia yang sama dengan yang ada di laut terbuka. Hanya selama periode surut. Pada periode surut nilainya dapat berubah drastis sehingga sebagian hewan pergi ke darat untuk bertahan hidup. Contohnya pada variasi diurnal dalam parameter di kolam batu intertidal. Pada periode penyinaran siang hari, suhu air permukaan meningkat karena pemanasan oleh matahari secara bersamaan, pH juga mengalami peningkatan. Perubahan musim. Perubahan musim dalam parameter kimia maupun fisika menurut Morris dan Taylor pada tahun 1983, untuk kolam batu ada dua cara di mana variasi musiman dapat terjadi, yaitu yang pertama peningkatan kisaran nilai dalam siklus apapun. Yang kedua, perubahan nilai maksimum dan minimum yang tidak tergantung pada kisaran perubahan. Tingkat perubahan parameter lingkungan. Tingkat parameter lingkungan ditunjukkan pada perubahan yang lebih lambat terjadi selama periode emersi. Secara umum, perubahan suhu PO2 dan pH terjadi lebih besar pada siang hari dibandingkan dengan malam hari, sedangkan nilai PCO2 meningkat lebih cepat pada malam hari. Suhu. Suhu memiliki peran yang sangat bervariasi dan penting dalam mengendalikan distribusi vertikal dan kelangsungan hidup ikan intertidal, karena organisme ini bersifat poikiloterm dan tidak dapat mengatur suhu tubuh secara aktif. Pada suhu, terdapat juga sumber suhu dan standar suhu. Bull tahun 1936 menyatakan bahwa sejumlah spesies ikan intertidal dapat mendeteksi perubahan suhu air sebesar 0,03 derajat Celcius. Oleh karena itu, dapat bereaksi pada gradien suhu. Ikan yang menyesuaikan diri pada suhu yang lebih tinggi memiliki tingkat suhu yang lebih tinggi pula, tetapi hal ini hanya bersifat sementara. Ketahanan terhadap pengeringan dan kehilangan air akibat penguapan. Kelangsungan hidup ikan intertidal sebagian besar dikendalikan oleh perubahan iklim, yaitu kekeringan. Biasanya, ikan intertidal mengalami kematian dikarenakan suhu air meningkat, sehingga ikan mengalami kehilangan air akibat penguapan yang tinggi. Selanjutnya, ikan-ikan intertidal untuk bertahan hidup menggunakan strategi perilaku, misalnya beringkuk di sisi batu untuk mengurangi luas permukaan yang terbuka dan strategi morfologinya. Misalnya memiliki sel mukus yang besar dan epidermis yang menebal di kulit untuk mengurangi kehilangan air saat musim kemarau. Adaptasi osmoregulasi. Banyak ikan intertidal mampu mengatur osmoregulasi plasma dengan sangat baik terhadap perubahan salinitas. Terdapat 3 lokasi utama transfer air dan ion, yaitu pada kulit, insan, dan usus saat adaptasi osmoregulasi. Adaptasi pernapasan. Yang pertama itu respon terhadap hiperoksia. Respon ikan intertidal terhadap terjadinya hiperoksia ditunjukkan dengan denyut jantung maupun aliran tekanan darah. Aorta ventral tidak mengalami perubahan saat hiperoksia. Artinya ikan intertidal dapat bertahan hidup saat terjadinya hiperoksia. Selanjutnya adalah respon terhadap hipoksia. Respon hipoksia
Konsumsi oksigen pada ikan intertidal dipertahankan konstan karena nilai tekanan udara menurun sehingga mencapai tekanan oksigen kritis, di mana konsumsi oksigen menjadi tergantung pada tekanan oksigen itu sendiri, sehingga ikan intertidal mengalami perubahan pada denyut jantung dan ikan intertidal banyak yang menuju ke daratan untuk menghabiskan waktunya. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Kembalikan kepada Pak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah mendapatkan informasi presentasi ini ya, organisme yang hidup di intertidal. Jadi intertidal itu terpasang naik dan kering ketika terjadi pasang surut. Ya, kita buka sesi tanya jawab ya, dan Nur Afni ya, presenter minggu lalu Pak Agus. Saya Fadilah. ya Pak. Oh, silakan Nir Fadilah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengajukan pertanyaan kepada Saudara Nisa Muhaimin mengenai lingkungan intertidal. Dari materi yang tadi dibahas, saya mau bertanya tentang mengapa lingkungan intertidal dipengaruhi oleh siklus panjang harian, yaitu surut maupun banjir. Terima kasih, itu saja dulu pertanyaan dari saya. Ya. Sudah jelas Bu Anissa? Iya Pak, jelas Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya itu, mengapa lingkungan intertidal dipengaruhi oleh siklus panjang harian, yaitu surut maupun banjir. Jadi, lingkungan intertidal dipengaruhi oleh siklus panjang harian, yaitu surut maupun banjir, karena lingkungan intertidal berada di garis pantai. Selain itu juga, pada lingkungan intertidal terjadi perubahan suhu air, pH, salinitas, kadar oksigen, dan karbon dioksida. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Apakah diterima atau masih ada sanggahan? Terima kasih. Silakan ditanggapi yang bertanya tadi. Menurut saya sudah jelas, Pak. Bagaimana? Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ajukan kepada saudari Nisa, di mana pertanyaan saya berikan penjelasan mengenai zona intertidal dan apa yang dimaksud dari siklus pasang surut, serta apa yang membuat lingkungan intertidal merupakan lingkungan yang sangat bervariasi. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada pemateri. Ya. Sudah jelas Bu pertanyaannya ya, Bu Anissa ya. Silakan. Ya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu berikan penjelasan mengenai zona intertidal dan apa yang dimaksud dari siklus pasang surut, serta apa yang membuat lingkungan intertidal merupakan lingkungan yang sangat bervariasi. Jadi yang pertama itu, zona intertidal adalah zona yang terkena pasang surut air laut atau dikenal dengan zona pasang surut air laut, di mana zona ini hanya terdapat pada daerah pulau atau daratan yang luas dengan pantai yang landai atau memiliki permukaan pantai yang relatif datar. Selanjutnya yang dimaksud dengan siklus pasang surut yaitu ketika permukaan air naik maka disebut pasang, sedangkan periode ketika air laut turun disebut surut, sehingga variasi permukaan air laut menimbulkan arus
yang disebut pasang surut. Selanjutnya, yang membuat lingkungan intertidal merupakan lingkungan yang sangat bervariasi, itu karena biota yang hidup di daerah intertidal memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah intertidal atau daerah laut yang letaknya berdekatan dengan pantai yang landai. Dengan substrat yang berbeda, sehingga mengakibatkan keanekaragaman yang menyebabkan biota hidup yang lebih tinggi di dalaman yang sangat beraneka ragam dan bervariasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah menerima atau masih mempunyai sanggahan atau saran. Terima kasih. Ya, silakan penanya. Baik, Pak. Terima kasih. Kesimpulan dari jawaban Ibu Anissa yaitu di mana zona intertidal itu yaitu zona pasang surut. Dan pasang surut dikatakan yaitu ketika air naik. Dan mengapa lingkungan intertidal disebut lingkungan yang bervariasi? Karena dia memiliki biota yang beraneka ragam. Mungkin hanya itu yang saya bisa simpulkan, Pak, dari jawaban Ibu Nisa. Ya, bagaimana? Mungkin ada lagi? Saya lagi mungkin satu, Pak. Ya, silakan Pak Sakti. Ya, buat Anissa Muhaimin, ya tentang hewan-hewan intertidal mengatur osmoregulasinya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan intertidal yang suhunya itu tidak stabil. Ya mungkin saya minta dijelaskan tentang mekanisme ini, ya mekanisme osmoregulasi ini. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Kaitan suasana ekstrim ya. Ya, yang Iya. paling saya bayangkan itu suhu yang ekstrim. Kemudian kaitannya dengan osmoregulasi. Antara kita tahu kemarin osmoregulasi itu ya pengaturan perpindahan air ya. Osmoregulasi itu kan di difusi osmosis lah ya. Osmoregulasi itu yang diregulasi adalah osmosisnya. Nah, osmosis itu adalah cerita tentang perpindahan air ya. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pak, pertanyaan itu bagaimana mekanisme osmoregulasi pada hewan intertidal? Begitu, Pak? Oke. Baik. Jadi, untuk osmoregulasi pada ikan intertidal itu, kita tahu bahwa ikan intertidal itu ikan yang berukuran kecil. Jadi, cara ikan intertidal untuk bertahan hidup pada saat terjadinya perubahan suhu, itu dengan cara, salah satu caranya itu ikan intertidal hidup di lubang atau saluran, celah, bahkan bebatuan untuk berlindung dari kekeringan akibat panas. Dan ikan intertidal juga dapat beradaptasi dengan cara keluar dari air atau berada di daratan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Iya. Bagaimana Pak Sakti? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, itu tadi jawaban yang diberikan itu ketika ikan tersebut dengan cara tertentu untuk bagaimana dia beradaptasi terhadap lingkungan itu. Tapi yang saya ingin lebih detailnya itu tentang proses osmoregulasi yang ada pada tubuhnya secara fisiologi. Ya seperti yang Bapak dosen ceritakan tadi bahwa di sana ada terjadinya proses perubahan atau perpindahan tekanan osmotik yang ada pada sel daripada hewan tersebut. Ya, jadi mungkin cuman tambahan saja bahwa di sana ada proses perpindahan secara osmosis
ya daripada sel-sel ikan tersebut. Ya, makasih banyak Pak. Makasih banyak Nisa. Terima kasih, Oke, Pak. ya, makasih banyak Pak. Ya, mungkin ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Saudara Riki. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana hewan perairan atau ikan dalam menjaga suhu tubuhnya ketika suhu perairan menjadi panas? Terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya, bagaimana ikan untuk menjaga suhu tubuhnya ketika mengalami gelombang panas, misalnya, eh, kita analogikan begini saja. Ikan ketika mengalami gelombang panas, artinya air tersebut mengalami kekurangan oksigen, karena oksigen akan lebih mudah larut di air yang dingin atau bersuhu normal dibandingkan air yang eh, memiliki suhu yang tinggi. Jadi ikan bentuk adaptasinya yaitu bisa berlindung di bawah serasah daun atau ranting-ranting yang berada dalam sungai atau perairan tadi. Sedangkan kalau untuk ikan air laut misalnya, air asin bisa berlindung di bawah terumbu karang atau bisa juga untuk mengurangi intensitas atau laju renangnya sehingga bisa meningkat atau menstabilkan suhu tubuhnya. Seperti itu, Pak. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Silakan dikomentari, Anissa. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Riki. Jadi menarik juga pertanyaannya tadi ini ya. Jadi kalau hewan-hewan yang ektoterm ya, poikiloterm, mungkin pada level tertentu dia akan menyesuaikan diri ya. Nah, tapi kalau sudah terlalu ekstrim dia akan berusaha untuk berpindah. Nah, terkait dengan isu perubahan iklim ya, climate change, ini kan ada isu pemanasan global dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya suhu permukaan laut itu betul-betul meningkat? Ya, pasti ikan-ikan yang punya kemampuan untuk migrasi ya, dia akan migrasi ke perairan yang lebih dalam ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi ketika dia tidak sanggup lagi melakukan adaptasi-adaptasi, bagaimana kuliah pertama ada penggambaran homeostasis itu ya, ya dia pasti akan berusaha untuk mempertahankan itu pada titik tertentu. Nah disitulah ada spesies-spesies yang dikenal dengan istilah euro ya, eurohalin, stenohalin, eurotermal, stenotermal. Jadi ketika dia eurotermal, ya artinya dia mampu beradaptasi terhadap kisaran suhu yang lebar, dia bisa mempertahankan hidup. Dia bisa tetap ada di tempat tertentu, tetap hidup dengan normal ketika ada perubahan suhu. Tetapi yang sifatnya stenotermal, itu pilihannya ada beberapa. Yang pertama dia beradaptasi. Kalau dia tidak mampu beradaptasi, dia akan migrasi. Ya, entah migrasinya vertikal. Jadi kalau misalnya dia bermain-main di kedalaman katakanlah kurang dari 1 meter, ya mungkin kalau panas dia akan lebih ke bawah ke perairan yang agak lebih dalam untuk mendapatkan suhu yang lebih, kalau di laut ya, suhu yang lebih dingin. Atau malah migrasinya horizontal. Jadi dia bergerak dari sekitar pantai bergerak ke daerah yang lebih tinggi, yang lebih dalam. Atau seperti yang disampaikan tadi Pak Riki ya, mungkin di sela-sela karang, di sela-sela seagrass ya, dia bisa bersembunyi di situ.
atau mencari tempat-tempat yang mendukung untuk dia. Nah, kemudian terkait suhu dengan oksigen, jadi tadi itu ada ya ilmunya dari fisika lagi ya. Ada yang disebut dengan kelarutan oksigen. Ya, memang kalau kelarutan oksigen, ya di fisika itu kita tahu bahwa kelarutan oksigen semakin tinggi suhu, semakin rendah kelarutan oksigen. Ya, seperti yang disampaikan Pak Riki tadi, ketika suhu meningkat, ya memang oksigen yang terlarut itu menjadi lebih sedikit. Artinya kapasitas perairan untuk melarutkan oksigen lebih sedikit pada suhu yang lebih tinggi dibanding pada suhu yang lebih rendah ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan tadi, dengan kondisi oksigen yang kelarutannya rendah dan segala macam, ya memang itu butuh adaptasi pada hewan. Ya, adaptasinya mungkin dengan mempercepat pergerakan operkulum ya. Jadi ya samalah mungkin ketika kita berlari, tubuh membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Nah, kita memenuhi kebutuhan oksigen yang lebih banyak itu dengan ya juga terengah-engah itu ya. Sehingga kapasitas karbon dioksida yang dilepaskan pada saat mengeluarkan napas itu juga lebih besar. Kemudian ketika kita menghisap lagi ya oksigen yang terserap ke paru-paru itu menjadi lebih besar lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah analoginya. Kalau di ikan ya tentu gerakan tutup insangnya itu yang bisa jadi apa kalau di misalnya kita punya alat untuk mengukur itu, ya kita bisa melihat terjadi peningkatan pergerakan operkulum ketika kondisi oksigen lebih rendah. Jadi intinya kan ada stres, ada adaptasi seperti yang kuliah pertama kemarin untuk mempertahankan homeostasis. Ya, saya kira itu cukup dari saya. Silakan yang belum bertanya siapa? Ibu TV mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya Pak, dari tadi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada saudari Anissa. Adapun pertanyaan saya terkait dengan adaptasi ikan intertidal. Bagaimana siklus berdasarkan siklus pasang harian. Jadi tentang bagaimana ikan intertidal itu saat air sedang pasang dan pada saat air sedang surut. Ya, silakan Anissa. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Pertanyaan itu bagaimana adaptasi ikan intertidal berdasarkan siklus pasang harian yaitu saat surut dan banjir. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa ikan intertidal hampir semua berukuran kecil. Bentuk tubuhnya itu biasanya pipih atau memanjang, bahkan gepeng, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cara dapat tinggal di lubang, saluran, celah, atau lekukan bebatuan untuk berlindung dari kekeringan dan gerakan ombak. Sedangkan pada saat air pasang, biasanya ikan intertidal akan menghuni kumpulan bebatuan untuk mempertahankan hidupnya sementara waktu. Contohnya itu pada ikan gobi batu, di mana contoh ikan intertidal ini pada saat surut juga dapat hidup di pesisir pantai untuk beberapa waktu, Kak. Mungkin itu penjelasan saya mengenai adaptasi ikan intertidal. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Apakah ada sanggahan atau telah menerima? Terima kasih. Bagaimana Ibu TV? Silakan.
Baik, atas jawaban yang telah diberikan tentang zona tertinggal itu, tentang keadaan atau adaptasinya saat air pasang ikan intertidal tinggal di bebatuan, kemudian saat air surut ikan intertidal tinggal di pesisir pantai atau adaptasinya berada di pesisir pantai seperti itu. Ya, terima kasih, Kak. Ya, silakan. Masih ada? Tidak ada, Pak. Jadi tadi ini malam ini kita mendapatkan pencerahan di hewan air pada hewan-hewan intertidal itu ada beberapa faktor di situ ya. Jadi ada faktor suhu, ada faktor salinitas ya. Kemudian apalagi kalau intertidal itu yang bisa dibayangkan ya. Jadi di situ melibatkan osmergulasi, melibatkan bagaimana adaptasi terhadap suhu. Kemampuan ini tentunya tidak akan kita temukan di ikan-ikan yang 100% hidupnya terendam air. Jadi ya itulah tadi kembali lagi ke filosofi kuliah pertama itu ya, bahwa ada stres, ada adaptasi yang digambarkan dengan gunung atau bukit yang ada batu di atasnya itu ya. Nah, ketika ada tekanan dari stres yang kemungkinan membuat batu itu menggelinding katakanlah ke kanan, dari arah kanan itu juga ada gaya yang mendorong batu itu supaya berada di tengah, sehingga itulah yang disebut dengan adaptasi. Dan adaptasi yang melibatkan waktu yang sangat panjang, melibatkan generasi dari satu generasi ke generasi yang lain, melahirkan adaptasi morfologis, adaptasi ekologis seperti yang dapat kita temui pada organisme-organisme di intertidal. Kita cukupkan kuliah kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.